Oke, selamat malam. Jadi kami bersama narasumber kami untuk melakukan penelitian Pancasila terhadap kegiatan nongkrong. Itu yang pertama-tama mungkin kedua kakaknya bisa perkenalan nama fakultas. Perkenalkan, aku Nana, aku dari Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya dengan program studi Teknologi Informasi. Kakaknya? Perkenalkan, aku Sakira dari Fakultas Vokasi, program studi Teknologi Informasi. Oke, pertanyaan pertama nih kayak apa saja sih aktivitas yang kakaknya lakukan kalau lagi nongkrong sama temen gitu? Baik, terima kasih. Aku izin jawab ya. Mungkin kalau seandainya sama teman-teman, tergantung dulu nongkrongnya di mana. Karena kan aku sekarang lagi mahasiswa akhir, jadi tuh fokusku kan ke tempat coffee shop yang dimana itu mengerjakan skripsi. Tapi kadang kalau seandainya emang lagi santai-santai, kegiatanku biasanya ya, maksudnya kalau seandainya lagi nongkrong kayak gitu bisa diganti dengan baca buku seperti itu. Iya. Lalu kayak sejauh mana sih aktivitas nongkrong kakaknya itu kayak sebagai sarana untuk memperkuat mungkin kayak solidaritas antar temen kayak gitu? Kalau untuk itu maksudnya kayak dari segi waktu kah atau? Maksudnya kayak oh kalau kita mau nyari temen supaya makin akrab tuh harus sering-sering nongkrong kayak gitu. Sebenarnya kalau untuk kayak gitu sih enggak juga ya, enggak harus ya kayak kita nongkrong 24/7, kayak kita juga bisa kalau untuk memperikat solidaritas kita juga bisa intens dengan lewat chat kan, juga untuk mencari teman nggak cuma ada di offline aja, secara offline jadi online juga bisa. Lalu kayak seberapa sering sih kakaknya nongkrong, apalagi kan sebagai sekarang mahasiswa akhir ya, pasti sibuk banget, terus kayak tempat favoritnya tuh di mana? Oke, jadi kalau ini kan aku baru balik ke Malang lagi ya. Jadi untuk sejauh ini, karena tuh aku pertama yang nyari tempat tongkrongan itu, yang pertama udah pasti 24 jam. Terus yang kedua, aku nyari yang wifi-nya oke, dan itu ada direkomendasiin aku seringnya di Kopi Studio sih. Oh, Gitu. Faktor internal apa yang paling sering mendorong Anda untuk pergi nongkrong? Sebenarnya kalau dari faktor internal itu, karena kan aku sekarang juga lagi kerja ya, dan kalau seandainya ngerjain di kos itu agak lumayan males. Jadi sebenarnya kalau untuk dari dorongan internal sendiri sih ada teks yang harus aku kerjain. Apakah Anda sering merasa ada tekanan atau ajakan dari kelompok pertemanan yang membuat Anda sulit menolak untuk ikut nongkrong? Sejauh ini kalau untuk tekanan sih, kalau dari maksudnya dari teman-teman tuh tidak ada ya, karena aku juga pure keinginan sendiri kan untuk nongkrong. Jadi mungkin tekanan untuk dari berbagai teks itu kayak skripsian sambil kerja itu sih ada gitu. Kalau untuk tekanannya adanya di situ. Bagaimana pengaruh media sosial dan tren tempat kekinian mempengaruhi keputusan Anda dalam memilih lokasi nongkrong? Kebetulan kalau ini bukan gitu ya, cuman aku tuh orangnya nggak FOMO sih, nggak fear of missing out. Jadi kayak kalau seandainya mungkin kalau seandainya penasaran ada ya, cuman kayak ya kalau seandainya mau datang gitu. Dan aku tuh tipikal orang yang sekali lihat apakah aku benar-benar nyaman. Kalau nyaman aku bakalan tetap stay di situ, mungkin bisa nugas besok-besokannya. Tapi kalau seandainya aku merasa kayak nggak nyaman di sini, jadi aku enggak sih, walaupun di sosial medianya brandingannya oke kayak gitu-gitu. Nah, oke, sekarang untuk kakaknya ya. Kira-kira berapa sih rata-rata uang yang kakak keluarkan untuk sekali nongkrong dan dari mana sumber dananya? Untuk sekali nongkrong, range-nya kira-kira sekitar 50-an sampai 100 mungkin. Kalau sumber dananya dari orang tua. Dari orang tua. Apa dampak yang kakak rasakan terhadap produktivitas akademik? Apakah nongkrong membantu mengerjakan tugas atau justru malah menyita waktu dalam belajar, Pak? Membantu. Karena kalau di luar ngelihat orang produktif, kita jadi ikut produktif juga. Pernahkah kakak merasa bahwasanya gaya hidup nongkrong itu memicu perilaku konsumtif atau justru pemborosan yang tidak direncanakan? Pemborosan yang tidak direncanakan sih, sedikit. Tergantung berarti ya? Iya, tergantung. Baik, pertanyaan selanjutnya ya Kak. Pernahkah Anda membuat batasan atau aturan sendiri untuk mengontrol pengeluaran saat nongkrong? Jika ya, bagaimana caranya? Pernah sih. Itu kayak ngebudgetin berarti cuman beli minum aja di situ. Pertanyaan
Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda menetapkan batasan atau prioritas antara keinginan mengikut tren gaya hidup dengan kebutuhan utama sebagai mahasiswa? Itu maksudnya kayak Kayak kakak membuat batasan gitu antara diri kakak, tempat nongkrong itu sebagai batasan atau prioritas kakak dalam mengatur gaya hidup kakak. Gimana kakak mengaturnya? Mungkin tergantung urgensinya. oh kalau emang penting mau nyaman ngerjain di luar ya bakal keluar. Pertanyaan terakhir ya kak, bagaimana Anda menyikapi dilema saat ingin berkumpul dengan teman namun anggaran keuangan sedang sangat terbatas? Mungkin saran di tempat yang budgetnya minim atau nggak mengikuti, nggak bisa ikut. Terima kasih banyak ya, Mbak. Kasih ya, Kak.